Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wal maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama yang kami sama-sama hormati Bapak Ketua DKM Masjid Nur As di Komplek Islamic Townhouse beserta seluruh pengurus masjid, juga yang kami banggakan bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Nur Az beserta seluruh jemaah masjid yang hadir pada pagi hari ini. Insya Allah kita semuanya sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, atas karunia dan nikmat serta limpahan rahmatnya, sehingga salah satunya dari rahmat itu kesehatan. Bapak Ibu bisa berkumpul kita semuanya di tempat yang paling mulia, di Masjid Nur Az, di acara penyuluhan kanker dan tumor yang insya Allah nanti akan saya sampaikan. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Bapak Ibu sekalian, sebelum kami lanjutkan juga di sini mohon izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mondi Ramdhani Eka Putra, ahli media keperawatan, sarjana komunikasi. Saya konsultan dari Yayasan Binaan Kanker Nusantara, dan juga saya tidak sendiri, ada tim dari rekan kita, ada Ibu Anissa Rahmedewi, sarjana keperawatan, nurse, dan juga kami di sini petugas kesehatan dari Yayasan Binaan Kanker Nusantara. Yayasan Binaan Kanker Nusantara ini kita ada di bawah naungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Juga kita di sini ada di bawah naungan Rumah Sakit Bimbingan Rumah Sakit Kanker Darmais, Rumah Sakit Kanker Nasional, dibina oleh salah satu dokter di sana yang sekarang menjabat sebagai kepala instalasi deteksi dini di Rumah Sakit Kanker Darmais, namanya Dr. Bob Adirata. Beliau dokter bedah onkologi, dokter spesialis kanker, yang insya Allah materinya pagi hari ini akan kami sampaikan. Jadi semuanya bisa dipertanggungjawabkan dan masyhur ya materinya Bapak Ibu ya. Jadi kita pada pagi hari ini akan adakan ceramah, namun bukan ceramah tentang agama Ustadz, ceramahnya tentang masalah kesehatan ya. Tapi insya Allah sama aja ya, karena menurut guru kami ilmu itu dia terbagi menjadi dua ya, ada yang jasmani juga ada yang rohani ya, sama-sama keduanya harus seimbang. Percuma kalau ilmu rohani kita bagus, kalau jasmaninya kurang. Bapak Ibu mau berangkat umroh tapi sakit, bisa nggak berangkat kira-kira? Susah ya, seperti itu. Jadi mohon izinkan, kami di sini bukan mau menggurui ataupun lebih tahu dibandingkan Bapak Ibu. Kami di sini hanya sekedar sharing. Kalau ada informasi yang berlebih, mudah-mudahan nanti bisa diaplikasikan, diamalkan agar menjadi amal ibadah bagi kita semua. Kalau ada yang kurang nanti bisa kita sharingkan di sini ya. Bisa kita mulai semuanya? Baik. Di sini ada pun juga tujuan dari yayasan kami. Yang pertama yaitu adalah memberikan informasi kepada masyarakat sedini mungkin secara langsung pengertian tentang kanker. Yang kedua, nanti insya Allah akan kita kenali ada beberapa kanker yang kita bahas. Insya Allah mungkin lengkap ya pada pagi hari ini, ada materi kanker paru, prostat, rahim, serviks, miom, kisah sama kanker payudara ya. Yang ketiga tentunya akan mau diberikan juga solusi bagi kita bagaimana cara kita hidup sehat dan hemat untuk terhindar ya dari penyakit kanker. Dan insya Allah sebetulnya bukan cuma penyakit kanker aja nanti yang bisa terhindar ya, hampir segala macam penyakit kalau kita bisa melakukan pola hidup yang sehat bisa terhindar. Sebelum Mondi lanjutkan di sini, Mondi mau tanya nih sama bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah tahu belum kira-kira apa itu kanker? Kantong kering ya ibu-ibu, kedengar Bu? Sampai ke depan suaranya Bu. Benar nggak kira-kira? Benar Bu? Betul. Siapapun itu, apapun profesinya Pak, berapapun gajinya, apapun jabatannya, biasanya kalau sudah terkena penyakit kanker, otomatis kantongnya bisa berubah menjadi kering. Mengingat biaya pengobatan kanker ini yang lumayan cukup relatif mahal ya, bisa menghabiskan jutaan, puluhan juta, bahkan bisa ratusan. Jadi siapapun itu, apapun profesinya, berapapun gajinya, biasanya kalau sudah terkena penyakit kanker, otomatis kantongnya bisa berubah menjadi kering. Jadi mengingat biaya pengobatan kanker ini yang lumayan cukup relatif mahal ya, seperti itu. Nah, berhubung kita berbicara dengan masalah ilmu kesehatan, yang lebih betulnya lagi gimana? Kanker ini merupakan suatu perubahan sel yang normal, dia berubah menjadi tidak normal, atau bisa kita sebut itu dengan abnormal. Dan kanker ini biasanya berawal dari tumor. Dan tumor itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada tumor yang jinak, yang kedua ada tumor yang ganas. Jadi awalnya kanker itu dia tumor itu dia proses suatu pembentukan sel yang memakan DNA kita, yang tumbuh di dalam tubuh kita, tumbuh secara tidak terkontrol. Tumbuhlah seperti itu tumor. Nah, jadi si tumor ini dia adalah umumnya ya, sering kita lihat mungkin seperti daging jadi ataupun daging tumbuh ya. Dia awalnya lambat ya pertumbuhannya.
Namun apabila dibiarkan dan tidak segera ditangani, dipicu juga dengan beberapa pola-pola hidup yang tidak bagus, tidak sehat dan tidak baik, bisa berubah sifat menjadi ganas. Kalau sudah ganas baru namanya kanker. Kira-kira seperti itu ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, kalau sudah terkena penyakit kanker, selnya bisa merambat ke bagian tubuh lain melalui pembuluh darah kita yang 24 jam selalu aktif, atau bisa kita sebut itu dengan bermetastasis. Nah, ini dia contoh tumor. Tumor ini dia bisa tumbuh di mana saja Bapak Ibu, bisa tumbuh di belakang punggung, pergelangan tangan atau kaki, juga bisa di belakang leher, juga bisa di pundak, bahkan bisa tumbuh di area yang sensitif seperti di mata. Ini juga sama ya. Ini proses pengangkatan tumor, dan ini adalah tumor yang sudah berhasil diangkat atau dioperasi. Di sini kita nggak usah takut sama penyakit-penyakit ini ya. Yang harus kita takutkan, kita khawatirkan bukan penyakitnya Bapak Ibu, tapi faktor-faktor pemicu terjadinya penyakit kanker. Insya Allah kalau faktornya kita hindari, mudah-mudahan kankernya pun akan terhindar. Kita bahas dari faktor yang paling terkecil dulu. Ada faktor genetik ataupun keturunan. Nama gennya yaitu adalah gen protooktogen. Ini faktor yang memang sudah dikasih dari Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan saya salah satu beresiko, seorang yang beresiko terkena penyakit kanker. Dari riwayat keluarga Mondi sebelumnya banyak yang terkena penyakit kanker. Yang kedua, ada faktor kimia ataupun fisika. Insya Allah ini nanti kita bahas di kanker paru-paru ya. Jadi nanti kita bahasnya biar sekaligus ya. Yang ketiga, ada faktor yang paling terbesar ya, yang bisa memicu terjadinya penyakit kanker. Ini dia. Ini faktor yang paling terbesar, makanan dan minuman dan mengandung zat karsinogen. Apa sih zat karsinogen ini? Zat karsinogen ini dia bahan kimia Bapak Ibu, jemaah sekalian, yang ada di makanan kita, yang dikontaminasikan dan kita konsumsi dan masuk ke dalam tubuh kita. Misalnya contoh seperti perasa makanan ya, terus kemudian pewarna makanan ya, atau yang di zaman sekarang ini banyak yang dicampur sama pakai tekstil atau pakai pewarna pakaian, tuh banyak banget tuh Bapak Ibu di jajanan anak-anak kita tuh. Terus juga ada pemanis buatan ya, xylitol, ataupun penyedap rasa. Ibu-ibu istri-istrinya masih pada pakai nggak? Bapak-bapak tuh yang jajan-jajan di luar itu pasti semuanya makanannya mengandung MSG ya. Tuh banyak sekali ya rata-rata seperti itu. Kecuali yang memang di situ tertera ya makanannya makanan sehat. Tapi kalau misalnya jajan-jajannya di luar itu pasti pakai bumbu-bumbu penyedap rasa ataupun MSG. Itu berbahaya ya, bisa memicu terjadinya penyakit kanker. Yang mungkin istrinya di sini masih pakai bumbu-bumbu penyedap rasa, nanti bisa diganti ya. Terus kemudian juga ada pengawet. Ini yang paling besar faktornya ya. Faktor yang paling besar ini ada di pengawet. Itu biasanya ada di makanan-makanan kita yang bukan kita olah sendiri, tapi kita beli di luar juga ya, seperti yang instan, yang siap saji, yang berkemas, yang berkaleng, junk food, fast food, frozen food, ataupun daging-daging olahan. Mungkin pernah dengar bapak-bapak, ibu-ibu formalin? Biasanya untuk pengawet mayat ya. Tapi tahu nggak, di zaman sekarang ini banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasukkan formalin ini ke dalam makanan-makanan kita. Contoh seperti ikan asin, pasaran yang kering, yang basah juga sama ya. Terus kemudian tahu, bakso, sosis dicampur sama formalin, dicampur juga sama pengenyal atau bisa kita sebut itu dengan boraks. Ada makanan-makanan kita yang instan, yang siap saji, yang berkemas, yang berkaleng juga sama ya. Meskipun itu jenisnya bukan formalin ya. Tapi apabila kita konsumsi secara terus-menerus, itu pun juga sama, bisa memicu terjadinya penyakit kanker terhadap tubuh kita. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu masak sendiri itu lebih kurang, lebih minim ya, lebih meminimalisir resiko. Bisa risiko untuk terkena penyakit kanker tersebut ya, lebih bagus, lebih baik masak sendiri. Nah, yang masak sendiri di rumah pun jangan salah. Di sini ada cara pengolahan dan penyajian makanan yang salah, yang tentunya juga bisa memicu terjadinya penyakit kanker nih. Misalnya contoh seperti ini, sebenarnya banyak contohnya ya. Kita bahas yang paling mudah ya, seperti kita memasak nasi. Bapak-bapak di sini masih suka pada makan nasi kan? Nasi ya. Biasanya masak nasi di rumah pakai apa? Magicom atau rice cooker. Keseringan kita orang Indonesia ini punya kebiasaan yang salah, dengan cara mencolokkan magic jar atau rice cooker atau magicom ini ke dalam listrik selama berjam-jam agar si nasi kita tetap selalu hangat atau panas. Dijumpai nasi yang berubah warna menjadi agak kekuning-kuningan. Dia memang tidak bau dan juga tidak basi. Kalau dibuang mubazir, ada ibu-ibu yang sering kreatif di dapur. Nasi itu didaur ulang kembali, dijadikan nasi goreng. Kalau di kampung saya dijadikan kerupuk rengginang. Nah, itu adalah salah satu cara contoh penyajian atau pengolahan makanan yang salah. Karena kenapa? Di nasi yang sudah berubah warna menjadi agak kekuning-kuningan itu dia sudah ditumbuhi jamur. Nama jamurnya yaitu adalah Aspergillus flavus ya. Jamur itu sendiri tidak akan mati di suhu yang tinggi. Jadi, kalau seandainya nasi itu kita goreng atau nasi itu kita jemur, jamur itu dia tidak akan mati. Jemaah sekalian ya. Jadi yang ada makin banyak, dan apabila kita konsumsi secara terus-menerus, itu pun juga sama, bisa memicu terjadinya penyakit kanker terhadap tubuh kita. Nah, jadi itu juga sama. Terus penggunaan minyak cilanta atau minyak goreng. Yang nasi tadi solusinya pas matang langsung dicabut ya,
Jadi cabut langsung dihabiskan ya. Jadi misalnya makanya sekarang kayak puasa kan sehari 2 kali tuh, waktu pas sahur sama buka, berarti masak nasinya 2 kali juga. Jangan sekali masak buat 2 kali makan ya, seperti itu. Bagusnya sekali-sekali ya. Terus minyak goreng nih ya kan, sekarang kan lagi bulan puasa ini kan lagi musim-musimnya wartajil ya. Banyak banget ya oknum-oknum tukang gorengan, mohon maaf sekali ya, yang minyaknya itu dia nggak diganti-ganti, bahkan sampai menghitam. Bisa minyak mahal lagi ya, udah mahal disunat lagi sekarang ya. Nah, yang bahwasanya banyak sekali tukang-tukang gorengan ini yang minyaknya itu dia nggak diganti-ganti. Jadi penggunaan minyak goreng itu dia ada batas maksimalnya, maksimal 3 kali penggorengan. Dan ada beberapa tukang-tukang gorengan itu yang dia nggak paham, gorengannya aja yang diganti-ganti, tapi minyaknya nggak pernah diganti-ganti sampai menghitam. Itu dia mengandung zat radikal bebas ya, seperti itu. Itu juga sama, bisa memicu terjadinya penyakit kanker. Sebetulnya masih banyak ya faktor, termasuk makanan yang dibakar itu juga bisa memicu terjadinya penyakit kanker. Akan kita bahas yang lebih spesifiknya lagi. Ada kanker, yang pertama kanker paru-paru. Ini bisa buat bapak-bapak, bisa buat ibu-ibu ya. Hewan juga bisa terkena penyakit kanker paru-paru. Awalnya kanker tadi apa? Tumor ya. Taib. Jadi sebelum kanker ada tumor di paru-paru, itu dia sebelah biasanya ya. Entah ada yang di sebelah kiri dulu, apa yang sebelah kanan dulu. Nah, jadi dia sifatnya primer. Tumornya dia tidak terlihat secara fisik. Kalau pengen kita lihat harus ada alat khusus. Nah, karena tidak terlihat secara fisik ya, rata-rata pasien datang ke rumah sakit sudah stadium lanjut. Sebetulnya sebelum kanker, tadi apa namanya? Tumor, itu ada gejalanya. Apa gejalanya? Yaitu batuk yang berkelanjutan, yang berlarut-larut lebih dari 2 bulan. Itu wajib diperiksa. Sesak nafas, nyeri pada dada, suara serak, mengih ataupun batuk berdarah. Kalau ada gejala-gejala seperti ini, apalagi batuk berdarah ya, itu biasanya udah gejala-gejala ke kanker ya, seperti itu. Yang paling umum itu dia batuk ya. Jadi batuk-batuk itu dia wajar, normal, meskipun pernah batuk, tapi ada batasnya. Kalau minum obat sembuh, kalau belum sembuh tambah antibiotik, insya Allah biasa sembuh. Tapi kalau misalnya nggak sembuh-sembuh, bisa di screening ya. Nanti datang ke rumah sakit, apa itu kanker paru, apa itu ISPA, TB, ataupun penyakit-penyakit yang lainnya ya, pneumonia di paru-paru, nanti bisa di ronsen dada, di CT scan. Jadi dengan 2 alat ini, insya Allah itu nanti bisa terdeteksi semua penyakitnya. Nah, terus kemudian faktornya dari mana? Faktornya umumnya ini ya, paru-paru ini dia organ yang di dalam tubuh kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk bernafas ya, menghisap udara ya. Jadi udara-udara yang terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia atau polusi udara yang tidak bagus, tidak baik, tidak segar yang masuk ke dalam paru-paru kita, tentunya itu akan bisa memicu terjadinya penyakit kanker paru-paru. Dari asap pabrik ya, dari industri manufacturing, asap kendaraan, asap mobil, asap motor, dan juga biasanya dari asap bapaknya yang suka merokok. Ada nggak bapak-bapak di sini yang suka merokok? Nggak ada ya? Insya Allah aman bapak-bapak ya di sini ya. Kayaknya di sini nggak ada yang suka merokok ya. Alhamdulillah, lagian haram juga rokok itu ya. Nah, di sini ada contoh penderita penyakit kanker paru-paru seperti ini ya. Nah, ini juga sama, di paru-paru yang perokok ya, seperti itu. Jadi untuk masalah rokok ini di sini fatwanya gimana Ustaz? Di sini makruh apa haram rokok? Haram ya? Haram Ustaz ya? Seperti itu, karena sesuatu yang berbahaya ya, bisa membahayakan ke dalam tubuh kita itu semuanya diharamkan ya. Masuk juga sebaliknya ya, sesuatu yang thayyib ya, thayyibah ya, baik, yang bagus-bagus, yang baik-baik, itu Allah dan Rasulnya sudah menghalalkan ya, seperti itu. Termasuk juga makanan. Ini makanan ini jemaah akan mau dibahas sedikit ya tentang masalah makanan ini menjadi faktor pemicu utama yang memang memicu terjadinya penyakit kanker. Bahwasanya orang-orang terkena penyakit kanker ini lebih dari 80% itu diteliti oleh WHO di Jakarta ya. Maksudnya di kota-kota yang canggih, yang maju, yang modern ya, bukan cuma di Jakarta aja, tapi di Indonesia seperti di ibu-ibu kota itu memang dipicu dari makanan. Dan makanan ini kita memang sudah dijelaskan juga ya di dalam Al-Qur'an bahwasanya memang harus yang halal thayyibah. Di surah Al-Baqarah ayat 168 yang bahwasanya setelah halal dan juga bagus. Baik ya. Baik ini menurut siapa nih? Kalau makanan ini, ya tentunya menurut para peneliti-peneliti. Ya, peneliti-peneliti yaitu orang-orang kesehatan. Zaman dulu kan belum ada makanan-makanan yang instan, yang siap saji. Ya, ternyata setelah diteliti, makanan-makanan yang instan itu dia memang betul-betul berbahaya apabila kita konsumsi jangka panjang. Kalau misalnya sering, kalau sesekali nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Jadi, Mondi pengen bapak-bapak, ibu-ibu setelah pulang dari sini kita melakukan pola hidup yang sehat. Pada dasarnya kita masak di rumah lebih bagus, lebih baik. Yang kedua ada kanker prostat. Kanker prostat ini untuk laki-laki ya. Ini juga banyak angkanya ya.
Nah, jadi ini kanker pembunuh nomor ketiga bagi kaum pria ya, setelah penyakit stroke dan juga jantung. Nah, di sini ini prostat posisinya di sini nih, ini yang terkena penyakit tumor ya. Ini yang masih normal, ini prostat, ini kandung kemih. Jadi posisinya di bawah kandung kemih ya. Ini yang stadium 2, stadium 3, stadium 4 ya, selnya makin banyak. Di sini ada pun faktor risiko, ciri-ciri terkena penyakit kanker prostat itu biasanya tumornya ada di bawah kandung kemih, di area prostatnya. Jadi dia akan ada pembengkakan di kandung kemihnya. Jadi kalau misalnya buang air kecil terasa sakit, nyeri ataupun perih ya. Jadi yang pertama itu, yang kedua itu dia pada saat buang air kecil ya, sakit, nyeri, perih, atau mungkin masih merasa belum tuntas, masih pengen bolak-balik ke toilet. Kalau orang Jakarta Wirang bahasanya anyang-anyangan ya. Ini wajib diperiksa kalau misalnya berlarut-larut lebih dari 4 sampai 5 hari, bukan 2 bulan ya. Nah, yang paru-paru tadi kan 2 bulan nih. Kalau ini 4 sampai 5 hari. Kalau anyang-anyangan, pernah nggak? Pernah, Mondi juga pernah kok ya, tapi kan nggak lama ya, paling cuma sejam, 2 jam, atau mungkin sehari kurang deh itu pun ya. Nah, kalau misalnya lebih dari 2-3 hari, 4 hari itu udah wajib banget untuk periksa ya, bisa ada nggak beres tuh, ada gejala ya seperti itu. Terus kemudian sering sakit bawah perut atau turun perut, yang bisa kita sebut turun bro, sering sakit di pinggang dan sakit di pangkal paha. Yang terakhir itu adanya darah yang bercampur air seni atau hematuria. Kalau ada gejala-gejala seperti ini gimana? Nanti bisa di screening ya. Screening ini dia sangat penting, bisa di PSA yang paling mudah, murah, akurat dengan cara PSA atau prostat specific antigen. Yang ketiga colok dubur, yang kedua biopsi ya. Di colok dubur ini dilakukan oleh dokter, jadi nggak bisa bapak-bapak berinisiatif untuk melakukan colok dubur sendiri, mohon maaf, tidak bisa ya. Nah, pria yang beresiko terkena penyakit kanker prostat, yang pertama pria yang berkulit hitam Pak, atau gelap ya. Mungkin ada bapak-bapak di sini yang merasa gelap-gelap sedikit, jangan tersinggung ya Pak ya. Yang dimaksud di sini itu adalah pria yang rasa negroid Pak, yang ada di Afrika, bukan yang ada di Indonesia. Ini memang sudah ada genetiknya dan memang pria tersebut dia jorok ya. Terus kemudian pria yang sering bergonta-ganti pasangan Pak. Bapak-bapak aman di sini Pak? Aman ya. Nah, yang ketiga pria yang suka mengkonsumsi minum-minuman yang beralkohol ya. Termasuk plus perokok juga ya. Terus kemudian ini juga penting nih, hubungan suami istri yang jarang, atau si suami ini dia terlalu sering menahan-nahan hasratnya nih Pak. Jadi ini jangan tahan-tahan nih Pak, hasrat untuk berhubungan intim ya. Dan di agama kita pun memang sudah dijelaskan dan diajarkan ya tentang berhubungan itu dia nggak boleh tahan-tahan ya. Dan ibunya pun nggak boleh menolak ya, seperti itu. Nah, minimalnya 2-3 kali di dalam 1 minggunya. Nah, nanti bisa ya, yang video tuh nanti bisa di live streaming, di screenshot, nanti di share ke grup, dikasih tahu nanti sama istri-istrinya di rumah. Dan Mondi yakin ada beberapa bapak-bapak yang sudah tahu ya materi ini ya. Dan ini memang betul-betul sudah diteliti dan memang ada jurnal penelitiannya seperti itu. Jadi laki-laki semakin dia usianya meningkat, mohon maaf, tingkat seksualitas itu dia akan semakin meningkat. Berbeda dengan wanita, wanita semakin dia usianya meningkat, tingkat seksualitas itu dia akan semakin menurun ya. Dan juga biasanya menyerang kepada pria-pria yang berprofesi seperti petani, supir, orang yang sering mengangkat beban berat, dan juga orang kantoran yang duduk lebih dari 7 jam per harinya. Jadi yang banyak-banyak duduk harus banyak-banyak olahraga. Dan ini contoh penderita penyakit kanker prostat seperti ini ya, mohon maaf ya. Nah, ini juga sama, mohon maaf, ini contoh-contoh dokumentasi sosialisasi yang mau dilakukan di beberapa instansi seperti di Jakarta ya. Nah, ini contoh baksos kita ya. Kalau misalnya ada bapak ibu, keluarga, tetangga, kerabatnya, atau mungkin daerah luar konteks ini yang menderita penyakit kanker, yang kurang mampu ataupun tidak mampu, nanti bisa diinformasikan kepada kami, nanti bisa kami berikan dana bantuan kepada pasien kanker tersebut ya. Ini contoh-contoh dokumentasi sosialisasi yang mau dilakukan di Jakarta. Nah, biasanya bapak ibu, uniknya yayasan kami ini waktu pas 2 tahun ke belakang itu diganti programnya. Setiap Ramadan ini kita nggak di kantor-kantor ya, jadi di masjid-masjid. Insya Allah semua masjid itu kita laksanakan ya, seperti itu. Kalau di hari-hari biasa itu kita laksanakan di Damkar ya, di Ciracas juga nih ya. Nah, di Kejaksaan Negeri, di PLN Pusat, di Pertamina ya, terus kemudian di mana, di kantor, di kementerian-kementerian, di Marinir nih, di Cilandak ya, di Mabes TNI nih, di Cilangkap nih. Nah, ini bersama kemarin Maijen TNI, dokter Guntoro, dia dokter bedah onkologi juga ya. Seperti ini dokter-dokter semua nih ya. Kebetulan kemarin juga Mondi narasumbernya di sana. Nah, alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini kita diliburkan, diganti, dialih tugaskan ke masjid-masjid ya, seperti itu. Jadi agar program ini bisa lebih menyeluruh ya, biar lebih berkah juga ya, memotivasi sebagai tenaga-tenaga kesehatan itu dia subuh-subuh, ba'da subuh sama ba'da tarawih ya. Kebetulan kalau yang Mondi, bagian Mondi itu yang ba'da subuh aja ya. Jadi ba'da subuh sama ba'da tarawih memotivasi kita untuk ke masjid ya, seperti itu. Di Kodam Jaya, di Korlantas Polri, di Bea Cukai ya, seperti itu. Di mana lagi, di
BPOM RI ini kita laksanakan ya seperti itu. Di Pengadilan Tinggi, di Mahkamah Agung ini juga sama kita laksanakan juga ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari si pasien-pasien kanker yang kita bahas ya, nih kanker payudara ini ya. Nah, kanker getah bening ya seperti ini kanker getah bening ini ya. Bapak Tamrin ini yang kemarin kita kunjungi, Bapak Tamrin ini dia ayahnya meninggal karena penyakit kanker kelenjar getah bening ya. Ini sama kayak kankernya ibu kandung Mondi. Beliau juga terkena penyakit kanker kelenjar getah bening, tapi alhamdulillah masih ada sampai sekarang, masih hidup ya. Nah, jadi Mondi di sini memang ada banyak riwayat genetik juga dari keluarga, dari termasuk nenek ya. Qadarullah itu baru 10 hari yang lalu itu kakek adanya nenek itu meninggal juga karena penyakit kanker usus tuh. Terus kemudian kakaknya ibu juga udah 2 orang meninggal karena penyakit kanker, satu kanker usus, satu kanker paru-paru. Nenek yang dari bapak itu meninggal karena penyakit kanker serviks. Jadi sering mau dibulak-balik ke rumah sakit ya, bantu keluarga, saudara ya, termasuk ibu sendiri itu terkena penyakit kanker getah bening ya, seperti itu. Jadi berapapun uang kita, kalau udah kanker itu nanti bisa menyesuaikan ya, seperti itu. Ini kanker payudara ya, cuman ini materinya mungkin kayaknya kelewat ya kanker payudara ini. Jadi kanker payudara ini dia salah satu kanker yang memang lumayan cukup agak tinggi angkanya ya. Jadi ini kita bahas sedikit faktornya itu. Sebetulnya sudah kita bahas ya faktornya dari makanan tadi. Cuma lebih intimnya lagi ada nih ibu-ibu muda kita. Faktor yang paling besar ibu-ibu muda kita zaman sekarang, yang mungkin ada bapak-bapak di sini yang mau punya cucu atau mungkin udah punya cucu. Yang ibu-ibu muda kita sekarang ini yang takut, mohon maaf cakap, payudaranya itu dia kendor sehingga tidak mau menyusui anaknya. Ada juga yang si ibunya dia sibuk bekerja sehingga tidak ada waktu untuk menyusui anaknya. Ada juga yang si bayinya pengen nyusuin itu dia payudara yang sebelahnya aja. Solusinya nanti bisa dipumping ya, dipompa. Pakai yang manual boleh, mau yang otomatis tinggal cekrek juga boleh ya, tinggal pencet gitu, ada kan ya. Mau dibantu sama suaminya boleh nggak? Boleh? Oh, ya Ustaz ya, boleh. Haram? Wah, haram ya. Kalau sama suami orang baru haram. Sama suami sendiri enggak ya, insya Allah. Nah, ini juga sama contoh-contoh penderitanya ya seperti itu. Nah, di sini sebentar. Ini materinya terganti ya. Kita bahas. Kita langsung masuk ke sesi tahap pencegahan ya. Nah, di sini kita ada preventif untuk menghindari penyakit kanker dan tumor. Ada yang dari luar dan juga ada yang dari dalamnya. Yang dari luar itu dengan cara apa? Yang pertama yaitu dengan cara lakukan pola makan yang sehat dan teratur. Yang kedua itu dengan cara konsumsi makanan yang berserat tinggi seperti buah dan sayur. Yang ketiga itu hindari makanan yang berlemak tinggi seperti daging. Yang keempat yaitu hindari makanan-makanan yang mengandung zat karsinogen. Ini yang paling penting ya, bahan-bahan pengawet. Yang terakhir yaitu dengan cara lakukan olahraga secara teratur. Gampang kan? Susah. Kenapa nggak ada yang jawab nih? Susah gampang nih. Bukan khutbah Jumat juga ini ya. Yang susah kira-kira dari nomor 1 sampai nomor 5 nomor berapa? 5. Bapak Ibu di sini nggak suka olahraga ya? 1. Masa iya makan sehat sama teratur aja susah? Saya. Kalau menurut Mondi dan menurut penelitian yang paling sulit itu dia nomor 4 sebetulnya. Karena di zaman sekarang kita sudah sulit jemaah untuk membedakan mana makanan yang mengandung zat karsinogen, mana yang tidak. Jangankan kita mau konsumsi makanan-makanan yang instan nih, yang siap saji, yang berkemas, yang berkaleng, junk food, fast food, ataupun daging-daging olahan. Di zaman sekarang kita mau konsumsi makanan-makanan yang seperti apa? Buah sama sayur aja nih, nomor 2 nih ya. Sekarang udah ada zat karsinogennya buah sama sayur. Benar nggak? Buah sama sayur. Kita beli buah sekarang nih ya, buah apel kita kerok kulitnya ada lilin-lilinnya, buahnya udah disuntik biar kinclong, biar mengkilat, biar manis. Kita beli buah pisang, mangga, pepaya ya, udah dicelup-celup ke dalam cairan karbit biar cepat matang. Kita beli sayur-sayuran di pasar yang bagus banget, segar bugar, gak ada bolong-bolongnya. Itu juga udah disemprot pakai pestisida, itu juga sama zat karsinogen ya. Ibu-ibu yang masak di rumah masih pakai bumbu-bumbu penyedap rasa ya. Dan bahkan ada beberapa makanan-makanan instan yang beredar di Indonesia udah ada izinnya dari pemerintah ya. Termasuk mie instan yang ada di Indonesia. Ini bukan kata Mondi ya, ini kata orang BPOM-nya sendiri nih Bapak Ibu. Ya, kemarin narasumber terakhir di BPOM RI di Jalan Percetakan Negara itu kebetulan Mondi ya, menggantikan dokter kita. Nah, itu kita ketemu sama Bu Rizka, beliau Biro SDM di BPOM RI. Nah, makanan-makanan instan ya, termasuk mie instan yang ada di Indonesia itu dia udah di atas ambang batas tuh.
ya kadar karsinogennya sebetulnya. Jadi standar kesehatan Indonesia ini masih banyak yang kurang, ya seperti itu. Kalau misalnya ada Bapak Ibu mampu melakukan yang kelima ini, insya Allah kita akan terhindar dari penyakit kanker dan tumor. Yang jadi pertanyaannya, mampu nggak melakukan yang kelima ini? Insya Allah ya, dieksekusi, diaplikasikan, diamalkan ya, agar bisa menjadi amal ibadah untuk kita semuanya. Kalau misalnya sekira-kiranya masih belum sanggup melakukan yang kelima ini, kita pencegahan dengan cara yang dari dalam. Yang dari dalam ini dengan cara apa? Yang pertama, kanker ini bisa dicegah dengan disuntik vaksin. Coba bapak-bapak di sini ada yang sudah vaksin kanker belum? Bapak-bapak di sini coba angkat tangannya. Sudah vaksin? Ibu-ibu sudah vaksin belum? Kanker serviks? Udah, satu orang udah ya? Alhamdulillah, ada ya berarti di sini ya. Bapak-bapak sama sekali belum ya? Biasanya bapak-bapak lebih cuek ya masalah-masalah kayak gini ya. Nah, kanker ini ada vaksinnya. Ada yang namanya Gardasil. Bisa buat bapak-bapak, bisa buat ibu-ibu. Itu Gardasil 9 tuh. Ya. Ada yang Cervarix khusus untuk pencegahan penyakit kanker serviks. Itu bisa lebih cenderung murah ya. Tapi hanya untuk kanker serviks aja, bapak-bapak nggak bisa ya. Nah, ada Simavax nih, bisa untuk paru-paru ya, pencegahan ini ya, bukan pengobatan. Nah, bahkan kalau yang Simavax ini bisa untuk membantu mengobati penyakit kanker paru-paru dan bahkan juga bisa untuk ovaring, nasofaring, pokoknya bapak-bapak di sini kalau misalnya ada yang rokok cocok banget nih suntik vaksin Simavax ini. Nah, cuman vaksinnya nggak gratis ya Bu ya, dia bayar ya. Nah, jadi belum ada programnya dari pemerintah. Dari kapan nih vaksinnya? Dari tahun sebelum mau dilahir pun udah ada kok. Dari tahun 1990-an udah ada ya. Sampai sekarang di-upgrade ya. Jadi sudah diteliti, ada jurnal penelitiannya, aman, halal ya untuk dikonsumsi. Jadi silahkan yang mau vaksin, mau direkomendasikan vaksin, bisa minta rekomendasi nggak ke Yayasan Kanker? Bisa. Nanti bisa kita kasih rekomendasi yang paling dekat rumah sakit mitra kita ada RS Polri ya. Nah, itu bisa divaksin. Harganya ada yang mau tahu? 1 kali suntik itu dia 2 juta rupiah. 1 kali suntik. Kalau 3 kali suntik berapa? 6 juta rupiah untuk pencegahan kanker. Itu pun hanya untuk mencegah kanker jangka 5 tahun ke depan. Kira-kira buat 5 tahun ke depan kita tercegah dari penyakit kanker 6 juta mahal atau murah? Murah ya. Kalau udah sakit kan lebih mahal lagi ya Pak ya. Bapak siap suntik? Nah, baik, kalau misalnya Bapak Ibu punya rezeki lebih, mau direkomendasikan ya untuk suntik vaksin ini. Kalau belum ada rezeki lebihnya gimana? Di sini mau ada cara yang gratis. Mau nggak yang gratis? Yang gratis juga gak mau ya? Mau nggak? Mau ya? Yang gratis ini untuk menghemat waktu, kita kembali ke zaman nenek-nenek moyang kita dengan cara mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan alami yang mengandung zat anti kanker. Nama zatnya yaitu adalah ribosom inacting protein. Jadi Bapak Ibu jemaah rahimahumullah, Bapak Ibu sekalian, di lingkungan sekitar kita ini ada tumbuhan-tumbuhan alami yang mengandung zat anti kanker. Tumbuhan alami ini bisa untuk digunakan pencegahan penyakit kanker sama kayak vaksin tadi. Dan bahkan ada tumbuhan-tumbuhan alami yang mampu mengobati penyakit kanker, bahkan sampai stadium lanjut. Nah, jadi tumbuhan-tumbuhan alami ini betul-betul sudah diteliti ya. Sudah ada jurnal penelitiannya, ada jurnal medisnya, dan ada literaturnya lah ya. Jadi ini sudah betul-betul diuji klinis. Akan kami sampaikan tumbuh-tumbuhan alami, nah spesial dari yayasan kita ini nih, tumbuhan ini nih, yang memang ada mengandung zat anti kankernya atau RIP. RIP ini yang bukan yang dibilang sama orang-orang kafir itu yang meninggal itu bukan ya, tapi ribosom inacting protein. Nah, jadi ada beberapa tumbuhan-tumbuhan kita di lingkungan sekitar kita, dia mempunyai kandungan-kandungan ya yang mengandung RIP atau ribosom inacting protein yang fungsinya dia mampu memblokir pertumbuhan sel kanker, menonaktifkan dan mampu mematikan sel-sel kanker sampai ke akar-akarnya, seperti itu. Nah, tumbuhan ini tentunya bisa kita tanam, kita budidayakan dan kita kembangbiakan. Tentunya ini gratis ya, dikasih dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun menurunkan penyakit sudah beserta dengan penawarnya ya. Penawarnya mana? Ini dia. Yang pertama ada tumbuhan ini kita bahas. Sebetulnya ada 6 tumbuhan ya. Tapi kalau kita bahas semuanya kasihan nanti bapak ibu-ibu ini yang inti-intinya, yang bagus-bagusnya ya. Ini kita bahas ya. Ada yang tahu ini tumbuhan apa? Ya, ada yang bisa jawab nggak? Apa Bu? Nggak tahu ya? Ini namanya benalu. Benalu yang ada di pohon apa? Iya, benalu teh ya.
benalu yang ada di pohon teh. Kalau bapak-bapak pernah jalan-jalan ke puncak, Pak, itu banyak banget tuh di depan Masjid At-Ta'awun tuh orang buka-buka pasang-pasang plang ya. Selain plang villa ya yang dilihat ada jual benalu teh, jual benalu teh, jual benalu teh. Ini ada manfaatnya. Sama orang-orang tua kita dulu, ini udah banyak dikonsumsi sebetulnya. Ya, dia ada manfaatnya dan dia sudah diteliti dan insya Allah kita bawa jurnal penelitiannya kalau untuk tumbuh-tumbuhan nggak kita bawa ya, ada di sini. Itu dia mengandung 50% ribosom inactive protein. Yang jadi pertanyaannya kadang-kadang ini jemaah, ada di rumah saya Pak pohon jambu, pohon mangga, ada benalunya bisa nggak? Nggak bisa. Harus benalu yang ada di pohon teh, ya. Karena hanya benalu yang ada di pohon teh lah dia mengandung zat anti kanker. Karena dia mengandung di daun teh itu dia mengandung flavonoid namanya ya. Jadi benalunya dia mengandung ribosom inactive protein. Nah di pohon-pohon yang lain nggak ada tuh si flavonoid itu, ya. Nah hanya di benalu teh dan benalu kopi dia ada zat anti kankernya juga, tapi kecil zat anti kankernya masih di bawah 10%. Kalau ini dia 50%. Cara pengolahannya gimana? Cara pengolahannya sama seperti kita mengolah daun tehnya. Kira-kira sama seperti itu. Yang mau mencatat silahkan dicatat, yang mau merekam silahkan direkam ya. Nanti yang pertama kita ambil benalu teh ini yang sudah tua seperti ini. Jangan masih muda ya. Dipastikan yang ada di pohon teh ya. Yang sudah tua seperti ini, kemudian dijemur, dikeringkan sampai kering. Setelah kering kemudian kita stok, dimasukkan ke dalam toples. Ya kan teh kan kayak gitu ya, di stok sampai 2 tahun di dalam toples, kira-kira basi nggak teh? Enggak ya, tanpa bahan pengawet awet ya. Diambil 1 sendok makan atau 1 genggam atau sekitaran 10 sampai 15 gram kalau punya sekilan, kalau punya timbangan ya, boleh ya. Direbus dengan 1 gelas air ya, airnya 250 cc. Direbusnya dari dingin. Direbus, waktu pas mendidih langsung kita matikan. Jangan sampai menyusut tuh airnya. Yang tadinya 1 gelas tetap dijadikan 1 gelas, jangan jadikan 1,5 gelas ya. Airnya kita minum tiap hari 1 gelas. Ini berturut-turut nih, rutin. Ya, tapi disaring dulu nanti, jangan diminum sama ampasnya Pak. Keselak nanti ya, diminum tiap hari 1 gelas. Ini berturut-turut ya, tidak boleh putus, tidak boleh bolong. Untuk pencegahan kanker dan tumor jangka 5 tahun ke depan, kita konsumsi setiap hari 1 gelas berturut-turut, tidak boleh putus, tidak boleh bolong selama 12 bulan berturut-turut atau 1 tahun. Kira-kira kita konsumsi ini setiap hari 1 gelas selama 12 bulan atau 1 tahun. Untuk pencegahan kanker jangka 5 tahun ke depan. Kira-kira setahun ini untuk 5 tahun ke depan lama atau sebentar? Lama ya, lama-lama bisa habis nanti ya pohon teh benalu tehnya ya, seperti itu. Jadi lumayan sih ini ya, bisa jadikan alternatif juga ya. Kalau misalnya ada mau konsumsi ini, mau ngolah ini, bisa silahkan ya. Ada yang 6 bulan namanya keladi tikus, yang 2 tahun ada nggak? Ada. Apa tuh? Daun sirsak. Ya, daun sirsak itu ada zat anti kankernya 35%, insya Allah ada di jurnal medis kita ya. Cuman kita nggak rekomendasikan ya karena dia ada racunnya ya. Bukan daun sirsak keladi tikus ya. Kalau daun sirsak dia ada efek sampingnya, bisa menurunkan tensi darah. Kalau ini dia aman. Ya, seperti itu. Kalau misalnya bapak-bapak kelamaan, di sini mau langsung ke alternatif tumbuhan yang terakhir. Kenapa kita sebutkan yang terakhir? Karena sejauh penelitian sampai pada saat sekarang ini belum ada tumbuhan alami yang zat anti kankernya lebih dari tumbuhan ini. Ini adalah tumbuhan penemuan dari Profesor Dr. Hembing Wijayakusuma. Ada yang pernah dengar gak Dr. Hembing? Pernah dengar ya? Nah, kita ada buah jurnal medisnya nih dari Dr. Hembing nih. Kalau misalnya ada mau fotokopi, nanti bisa kita pinjamkan ya buat di mana tahu di arsip masjid gitu kan, apa di mana ya, buat warga di sekitar di sini. Ada yang mau buka perpustakaan apa gimana ya. Salah satunya sama Dr. Hembing, tapi banyak ini penelitinya ya. Nah, jadi itu kan pakar kondang ya, apotek tumbuhan hidup di Indonesia, cuma orang kan udah nggak ada sekarang ya. Almarhum ya. Nah, ini bahasa latinnya namanya Curcuma zedoaria rhizoma. Kalau bahasa Indonesianya apa? Bukan. Apa? Bukan. Kalau kunyit, bukan. Curcuma zedoaria rhizoma. Kalau bahasa Indonesianya namanya temu putih. Temu putih. Temu putih ini berbeda dengan temulawak. Hati-hati. Ini beda sama kunyit putih. Awas ya. Ini beda. Ada kunyit putih, ada temu putih. Kalau kunyit putih, dia nggak ada ribnya. Ada ribosom inactive proteinnya, nggak ada zat anti kankernya. Memang antiinflamasinya tinggi, ya, sama antioksidannya. Tapi dia nggak ada zat anti kankernya kalau kunyit putih. Kalau kunyit putih umbinya bulat-bulat, kayak anggur, kayak kacang tanah. Kalau ini dia sama kayak temulawak, tapi besar banget. Dia bisa sebesar pergelangan tangan Mondi ini. Bisa sebesar singkong Bapak Ibu. Pohonnya tumbuhnya itu bisa tumbuh 2 meter, ya bisa lebih tinggi daripada Mondi.
Ya seperti itu. Nah, cara membedakan temu putih ini dengan temu lawak, temu ireng, temu po, temu kunci, temu mangga, temu kangen, temu cinta. Gimana cara membedakannya? Nih, yang pertama dilihat. Temu putih ini umbinya warnanya putih. Ya, kalau temu lawak kan kuning, temu ireng hitam ya. Kalau temu mangga warnanya orange, ada bau-bau mangganya lagi ya. Nah, daunnya seperti daun kunyit, tapi dia mempunyai tulang daun yang berwarna merah keunguan seperti ini. Apabila kita membudidayakannya, dia akan berbunga putih kemerah-merahan, kemudian 2 tahun kemudian dia akan berbunga warna merah seperti ini. Bapak Ibu diperhatikan, tamu putih yang sudah berbunga warna merah seperti inilah dia mengandung zat anti kanker sebanyak 95%. Ya, jadi kita pastikan dicari tamu putih yang sudah berbunga warna merah. Jangan yang masih berbunga putih, itu belum 95%, apalagi masih berdaun ya, belum ada bunganya, itu juga sama, belum 95%. Jadi, untuk cara pengolahannya, yang pertama, kita ambil umbi temu putih ini tentunya sudah berbunga warna merah ya. Nah, kita ambil, terus kemudian umbinya itu kita potong tipis-tipis. Terus kemudian kita jemur. Dijemurnya di suhu ruangan, tidak boleh terkena paparan sinar matahari langsung, sampai kering. Setelah kering, kemudian kita tumbuk halus ataupun di blender, sampai jadi serbuk. Setelah jadi serbuk, kemudian kita masukkan lagi ke dalam toples. Di toples kita ambil 1 sendok teh, kita seduh dengan 1 gelas air hangat, ya, bukan direbus ya, airnya hangat. Airnya sebanyak 250 cc. Diminum airnya setiap hari 1 gelas berturut-turut nih, nggak boleh putus, nggak boleh bolong. Untuk pencegahan kanker dan tumor jangka 5 tahun ke depan juga kita konsumsi setiap hari 1 gelas berturut-turut, tidak boleh putus, tidak boleh bolong selama 3 bulan aja. Ini udah sama ya kayak vaksin tadi. Sama-sama bisa untuk mencegah penyakit kanker dan lebih spesialnya lagi, ini bisa untuk pengobatan penyakit kanker. Jadi Ibu Mondi yang terkena penyakit kanker kelenjar getah bening, sebelum beliau operasi, sebelum beliau diangkat ya penyakitnya, sebelum Mondi kerja di sini, beliau ikut penyuluhan sama yayasan ini. Sebelum Mondi kerja di sini, jadi terbantu, terjembatani kesembuhannya sama tumbuhan ini. Alhamdulillah, nggak ada operasi, nggak di kemoterapi. Gitu. Tapi dipastikan ya dicari temu putih yang sudah berbunga warna merah. Kita ada kendala di sini. Untuk pengobatan bisa, tapi temu putihnya harus yang berbunga warna merah. Untuk pencegahan juga bisa, tapi temu putihnya harus yang sudah berbunga warna merah. Untuk menunggu temu putih dari umbi seperti ini sampai dia berbunga warna merah harus tunggu 2 tahun terlebih dahulu. Namanya, ya. Jadi dia 1,5 tahun dia berbunga putih kemerah-merahan, 6 bulan dari 1 tahun setengah tadi dia akan berbunga warna merah seperti ini. Nah, tapi untuk pengobatan dosisnya beda, bukan sehari 1 gelas, tapi sehari 6 gelas. Pagi 2 gelas, siang 2 gelas, malam 2 gelas, 2 gelas, 2 gelas, 2 gelas, ya. Jadi kalau lagi puasa, pas buka 2 gelas, nanti jam 12 atau jam 11 2 gelas, pas sahur 2 gelas. Jadi per 5 jam sekali. Nah, Bapak Ibu, selain dia bisa untuk mencegah dan mengobati penyakit kanker, dia juga mengandung antiinflamasi dan antioksidan yang tinggi. Tamu putih ini bisa untuk mengobati penyakit-penyakit seperti penyakit asam urat, diabetes, makronis, nyeri lambung, masalah haid, keputihan, darah tinggi, darah rendah, sinusitis, kelenjar getah bening, tiroid, bisa juga untuk gondok, amandel, ambien, bisa juga untuk program hamil ya, saraf kejepit dan lain-lain, yang bahwasanya nanti bisa di copy di jurnal medis kita. Kalau malas mau dia fotokopinya, sekarang kan udah canggih ya, udah ada Google, nanti bisa di searching aja di Google apa aja sih khasiat temu putih ini untuk penyakit-penyakit seperti ini. Dosisnya 3 kali sehari, pagi 1 gelas, siang 1 gelas, malam 1 gelas. Jadi 1 gelas, 1 gelas, 1 gelas. Ini nggak ada efek sampingnya ya, 2 tumbuhan yang udah direkomendasikan. Yang ada reaksinya ada ya. Misalnya contoh ada yang punya penyakit asam urat nih, ada nggak di sini yang asam urat? Nanti waktu pas konsumsi ini di sendinya itu dia sakit, nyeri ya, itu bukan efek samping, itu dia reaksi ya. Mana tahu nanti dapat yang berbunga warna merah seperti ini. Nah, ini yang mau ditemukan nih waktu mau ditugas pertama di yayasan ini di Kabupaten Sukabumi. Ada orang Sukabumi nggak di sini? Sukabumi. Ustaz dari mana, Ustaz? Solo. Oh, di Solo. Ya. Solo. Iya, Solo. Oke, dingin juga di sana ya? Oh, Sulawesi ya. Kirain dari Solo ya. Astagfirullah, Masya Allah. Nah, di Sukabumi itu dia tempatnya dingin, lembab, basah. Sukabumi itu dia nggak butuh waktu 2 tahun. Dia 1,5 tahun dia udah berbunga warna merah. Sumatera Utara, ada orang Sumatera Utara nggak di sini? Sumatera Utara nggak ada juga ya. Di Sumatera Utara lebih cepat tumbuhnya. 8 bulan, 9 bulan dia udah berbunga warna merah. Ini di Kabupaten Karo nih. Di daerah Brastagi, mungkin pernah dengar ya daerah Brastagi ya. Nah, Kabanjahe, Sibolangit sana itu dia dingin banget tempatnya tuh. Kebetulan terakhir Madi tugas di sana. Madi tugas di sana terakhir, lebih cepat di sana tuh. 1 tahun dia pokoknya udah berbunga warna merah. Ini Sumatera Utara juga nih. Nih ibu yang punyanya nih seperti itu. Nah, kenapa sih kita rekomendasikan tumbuh-tumbuhan alami ini ya? Ini mudah-mudahan bisa jadi manfaat, jadi solusi buat kita. Nanti silahkan Bapak Ibu bisa memilih untuk pencegahan dari luar ataupun dari dalam. Yang bahwasanya ya karena waktunya sudah masuk suruk ya. Jadi
Ini juga yang terakhir, kita rekomendasikan, kita promosikan tumbuh-tumbuhan alami ini. Selain kami di sini memberikan penyuluhan, kita memberikan bantuan kepada pasien kanker, kami pun mengumpulkan bibit-bibit temu putih ini. Insya Allah ya, nanti untuk kita budidayakan dan insya Allah kita bawa ke sini. Ya, tapi satu aja ya seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu ada yang mau bibit temu putih ini? Mau ya? Nanti bisa dicari ya ke tempat-tempat yang sudah disebutkan tadi. Ya, di Sukabumi, di Medan tuh banyak tuh ya di sana. Bercanda ya Bapak Ibu ya. Ya, atau mau pola hidup sehat aja boleh. Yang penting semuanya kita melakukan pencegahan. Jangan sampai nanti ikut penyuluhan ini, ikut penyuluhan dari A sampai Z, masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri. Kita tidak melakukan pencegahan. Harus ada yang berubah di dalam diri kita, ya seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan seputaran ini? Cukup ya? Jelas semuanya ya? Sudah cukup ya? Kalau misalnya sudah cukup, kita tutup ya. Itu saja Bapak Ibu yang bisa mau disampaikan. Mudah-mudahan informasi yang mau diinformasikan bisa menjadi manfaat bagi kita semuanya. Semoga Bapak Ibu semuanya selalu tercegah dari penyakit kanker dan tumor dan apapun itu setelah jenis penyakitnya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mohon diakhiri sampai di sini. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak bagus, tidak baik ya. Mohon dimaafkan. Jadi sampai di sini sosialisasi kita, mudah-mudahan ini menjadi manfaat, jadi amal ibadah juga untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.